Selamat datang di Faturkan Channel. Jangan lupa subscribe ya. Bahasa Inggris kelas 9 SMP MTS Chapter 3 dengan tema What should I do that for? Part 2. Jadi di pembelajaran kali ini adalah merupakan kelanjutan daripada bagian yang pertama kemarin ya, tentang temanya tadi, topiknya what should I do that for. Okay, good morning everybody, good morning class, how are you today? I hope you fine and in the best condition. Now we are going to take or do the register by write down your name. Oke, kali ini kita melanjutkan ya pada pelajaran yang telah lalu di bagian pertama ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang imperative sentence ya. Oke, word in join group ya, kerjakan dalam sebuah grup. Think of what you can tell and ask your friends what to do or not to do in relation to. Ya, pikirkan apa yang bisa kamu beritahu dan minta kepada temanmu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan yang berhubungan dengan kamar tidur, kamar mandi, makanan, ruang kelas, halaman sekolah, aktivitas ekstrakurikuler, taman, dan hari ibu ya. This you should can have to must an imperative sentence ya. Tolong gunakan dengan menggunakan kata should, can, have to, must, and imperative sentence, yaitu kalimat perintah. And write your sentence on a piece of paper ya, tulis di secari kertas ya. Make sure you know the meaning of every word and spell it correctly. Pastikan kamu mengetahui artinya di setiap kata dan ejalah dengan tepat. Two situations have been down for you. Ada dua situasi yang diberikan kepadamu. First, copy the example ya. Tulislah contohnya. Then present your sentence in front of the class. Kemudian presentasikan kalimat-kalimatmu di depan kelas. Say your sentence loudly, clearly, and correctly. Katakan kalimatmu dengan keras, dengan jelas dan tepat. Yang pertama, kamu bisa melakukan sesuatu di tempat tidur ya, di kamar tidur. You have to make your bed before you go to school ya, kamu harus memastikan tempat tidurmu sebelum kamu pergi ke sekolah. You should not leave your bedroom with light on. Kamu sebaiknya tidak meninggalkan kamar tidurmu dengan lampu menyala. Do I have to sweep it every day ya, apakah saya harus menyapu setiap hari. Yang kedua, di bathroom ya, di kamar mandi. You should clean your bedroom at least once a week ya. Kamu hendaknya membersihkan kamar mandi paling sedikit sekali seminggu. Yang kedua, kamar mandimu tidak harus sebaiknya tidak boleh licin karena sangat berbahaya ya. What should I use to clean the bathroom? Apa hendaknya yang kau gunakan untuk membersihkan untuk kamar mandi ya. Nah, di sini ada Udin, Lina, Beni, Edo, dan Siti sedang duduk-duduk bersama. Mereka sedang membicarakan sesuatu untuk dilakukan dan tidak dilakukan dan tujuan-tujuannya. Kerjakan di dalam kelompok, grup. Pikirkan apa yang akan dikatakan orang kedua kepada
orang yang pertama untuk dilakukan atau tidak dilakukan dan tujuannya. Tulislah kalimatmu di secari kertas, pastikan kamu tahu artinya di setiap kata dan ejalah dengan tepat. Gunakan kamus jika kamu mempunyai masalah, ya, come to me, tanya kepada saya. Kemudian ya mainkan perannya dari pembicara tersebut. Katakan dengan keras, jelas dan tepat. Nah, ini kita berikan contoh ya di dialog pertama. Remember that you got diarrhea because he did not wash the fridge before he ate it. Ingat bahwa ketika Dayu terkena diare karena dia tidak mencuci buah-buahan sebelum dia memakannya. Nah, ini Lina kosongkan bla 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 bla. Nah, here written preparation ini sebagai contoh ya. Tadi ada Benny itu di atas ya. Remember that you got diarrhea because he did not wash the fruit before he ate it. Jawabannya Lina, so you should always, kamu hendaknya selalu mencuci buah-buahanmu sebelum kamu memakannya, sehingga kamu tidak akan terkena diare. Itu contohnya. Nah, selanjutnya di dialog kedua kamu harus mengisi ya, itu ada Siti. Edo gets a cold easily because he never has enough exercise every day. Jadi kamu bisa diisi ya, nomor 2 ada Udin bla bla bla, kamu diisi. Yang dialog ketiga, I feel sore all over my body. Ya, kamu diisi Dayu itu. Nah, bisa dipilihkan, cuman kalian boleh menggunakan kamus. Saya tunggu ya. Nah, dialog yang nomor 4 ya. Di situ ada Siti. I exercise. Salah. I exercise before I go to school, so I often come late to school. Jadi saya selalu olahraga sebelum pergi ke sekolah. Jadi aku sering terlambat datang ke sekolah. Nah, Lina diisi, kamu hendaknya apa? Nah, itu kamu dipikir ya, kata-katanya bagaimana dengan menggunakan kata-kata tadi should. Yang dialog kelima, there are so many mosquitoes in my house. I feel so annoyed ya. Ada banyak nyamuk di rumahku, aku merasa terganggu. Itu kamu diisi. Supaya tidak banyak nyamuk gimana? Apa saya harus membersihkan selalu rumah, menyapu dan seterusnya? Kamu bisa di karang sendiri. Nomor 6, we have too much unrecyclable stuff everywhere ya. Kita mempunyai banyak barang-barang yang tidak bisa didaur ulang di mana-mana. Nah, ini apa? Nah, itu kamu bisa diisi ya. Gitu. Nah, tadi itu adalah contoh-contoh kamu bagaimana menggunakan imperatif sentence dengan baik. Itu contohnya ya. Nah, itu. Nah, sekarang I will lead you to reflect on what you are learning now. Aku akan membimbingmu untuk merefleksikan apa yang sedang kamu pelajari sekarang. Lengkapilah statement di box ini di sini. Now I know that should, have to, must, or an imperative sentence is used. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya should, have to, must, dan kalimat perintah lainnya digunakan untuk apa? To tell someone to do something, yaitu memberitahu seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya kamu tadi sudah tahu ya di soal-soal itu. Terus setelah kita belajar tadi should, have to, must, dan imperatif ya, sentence itu digunakan untuk apa lagi? To tell someone not to do something, itu memberitahu orang untuk tidak melakukan sesuatu. Terus meminta orang melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Nah, itu kalian bisa dilihat itu ya. Saya kasih terjemahannya, kamu terjemahkan sendiri. We need to have proper food to keep our body healthy.
kita membutuhkan makanan yang layak untuk menjaga badan kita tetap sehat. We need to have vegetable. Kita butuh mengkonsumsi sayuran, buah, nasi, daging, ikan, telur, tahu, dan tempe. Don't skip breakfast. Jangan lewatkan sarapan. So that you have energy to do your activities during the day. Jadi kamu mempunyai energi untuk melakukan aktivitas di sepanjang hari. Remember, you should not eat too much fatty food. Ingat, kamu hendaknya tidak makan terlalu banyak makanan yang berlemak. Nah, ini ada statement yang ketiga, in order to be healthy, supaya kita menjadi sehat, we should keep our home and school clean. Kita kudu menjaga rumah dan sekolahan kita tetap bersih. We should sweep and mop the floor, ya. Kita kudu menyapu dan mengepel lantai to get rid of the dirt, ya. Untuk menyingkirkan debu. We have to wash our bathtub regularly. Kita harus mencuci bak mandi secara teratur. So that mosquito don't lay there, ya, sehingga nyamuk-nyamuk tidak menaruh telur-telurnya di sana. We should wash the dishes right away after meals. Kita hendaknya mencuci piring-piring segera setelah makan, to prevent harmful bacteria, untuk mencegah bakteri-bakteri berbahaya, and dirty animals, dan binatang yang kotor. Nah, yang selanjutnya, regular exercise is good for your health, yaitu olahraga secara teratur bagus untuk kesehatanmu juga. You can jog to have stronger lungs. Kita juga bisa jogging untuk paru-paru agar lebih kuat, ya. We can also swim. Kita juga bisa berenang in order to have strong muscle, ya, untuk supaya otot-otot kita menjadi kuat, ya. Swimming is also good. Renang juga bagus. To stay in shape, ya, untuk membentuk tubuh. Remember, always do a warm up, ya. Ingat, selalu pemanasan, ya, selalulah melakukan pemanasan before doing any exercise, yaitu sebelum melakukan olahraga, to avoid muscle injury, ya, untuk menghindari otot kejang lah. Nah, selanjutnya kamu lanjutkan sendiri, ya. Itu sudah saya kasih terjemahannya, kan sama intinya, ya. Kamu lanjutkan sendiri sambil mendengarkan musik dari saya itu, ya.